Film ini mengisahkan ketimpangan sosial antara bangsawan dan budak pada era Joseon. Mereka yang terlahir sebagai budak tidak mempunyai hak selayaknya manusia pada umumnya. Hal itu ditegaskan oleh raja yang berkuasa, yaitu Raja Seonjo, yang sangat membenci para cendekiawan atau siapapun yang mendukung kesetaraan budak. Jadi, jika ada orang yang ketahuan memihak kepada budak, maka ia akan berakhir dipancung di pusat kota. Cerita lalu menyoroti seorang budak bernama Cheon Yong yang terpaksa menjadi budak dikarenakan orang tuanya adalah budak. Cheon lalu dipekerjakan di sebuah rumah bangsawan yang terkenal memiliki budak terbanyak di kota bernama Yi Gukjo. Budak yang dimiliki Gukjo memiliki perannya masing-masing, ada yang menjadi pembantu rumah tangga, tukang kebun, pramusaji, dan sebagainya. Tugas dari Cheon itu bisa dibilang unik, yaitu menerima pukulan bambu ketika anak majikannya Yi Jeongreo gagal dalam mengayunkan pedang selama berlatih. Gukjo akan memukuli Cheon hingga babak belur. Tentu merasa tidak punya kewajiban menuruti majikannya itu, Cheon lalu melarikan diri dengan pulang ke rumah. Maksud hati adalah untuk menemui ayahnya, namun ia malah mendapati bahwa ayahnya telah mengakhiri hidupnya sendiri lantaran gagal mencegah anaknya dijadikan budak oleh negara. Dengan menelan rasa sakit hati, Cheon lalu tertangkap oleh tim pengejar budak, di mana ia diseret kembali ke hadapan majikannya untuk kembali menjalani hukuman. Setelah lama mengikuti berbagai kemauan aneh dari majikannya itu, Cheon lalu memiliki sebuah ide untuk mengubah nasibnya. Ia lalu mengajari Jeongreo cara mengayunkan pedang dengan benar, sehingga anak bangsawan manja itu menjadi sedikit lebih mahir dalam menggunakan pedang. Alhasil upaya Cheon itu menjadikannya tidak lagi dipukuli, melainkan ia kini diperintah untuk menjadi mentor bagi Jeongreo. Pelatihan pedang itu diberikan hingga keduanya menginjak dewasa, di mana sudah saatnya Jeongreo mengikuti ujian penerimaan pasukan militer kerajaan. Namun belum saja menginjak babak final, Jeongreo diketahui gagal pada ujian administrasi dan membuat malu ayahnya. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Cheon yang bersedia menjoki anak majikannya agar lolos ujian. Tentu dengan sebuah syarat, sang majikan harus menghapus segel budak miliknya. Keduanya pun sepakat, yang mana Cheon langsung menepati janjinya dengan lolos sebagai peserta ujian terbaik yang dianugerahi sebilah pedang serta jubah kesatria langsung dari raja. Namun sebaliknya, sebagai orang yang tamak, Gukjo malah berpikiran untuk menghabisi Cheon. Hal itu lalu diketahui oleh Jeongreo yang segera meminta agar sahabatnya itu untuk bergegas menyelamatkan diri dari ayahnya. Namun upaya Cheon itu ternyata percuma. Dengan cepat tim penangkap budak bergerak dan kembali menyeret Cheon ke hadapan majikannya. Kali ini Cheon sudah tidak percaya dengan majikannya. Dengan segudang rasa kesal, Cheon lalu menyinggung keterlibatannya dalam menjoki Jeongreo agar lolos ujian. Ditambah lagi, Cheon bersumpah untuk membalas perbuatan buruk majikannya itu. Akibat dari ucapannya itu, Cheon lalu berakhir disekap di dalam gudang. Pada malamnya, tersebar kabar yang menyebutkan ternyata Joseon berada di ambang kehancuran, di mana para samurai Jepang dikabarkan telah memporak-porandakan banyak pedesaan. Parahnya, raja juga diisukan telah melarikan diri bak pengecut dengan diam-diam meninggalkan rakyatnya. Mengetahui hal itu, para budak langsung kehilangan kesabaran. Mereka seketika menyerukan pemberontakan. Tanpa takut lagi, mereka lalu menghabisi majikannya sendiri. Di tengah kekacauan, Cheon lalu tersadar. Tentu ia kebingungan mengapa semuanya nampak kacau. Hingga tak sengaja, Cheon melihat istri majikannya hendak melompat ke dalam api.
Cheon berupaya menghentikannya, namun majikannya itu menolak, dibantu oleh seekor binatang hina. Setelah kejadian itu tak ada lagi yang harus dikhawatirkan, di mana Cheon segera bergegas menuju ke pusat kota dan menyaksikan rakyat yang murka sedang membumi hanguskan istana kerajaan. Sedangkan raja yang melarikan diri harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pemimpin. Rakyat yang kesal berniat memenggal kepala raja busuk itu. Maka terjadilah pertempuran sipil untuk menjatuhkan raja. Pada saat itu Jeong Reo yang ditunjuk sebagai tangan kanan raja menerima kabar bahwa seluruh anggota keluarganya termasuk istri dan anaknya telah tiada karena dihabisi oleh sahabatnya sendiri. Jeong seketika menjadi gelap mata dan mulai membabat siapapun yang ada di hadapannya. Sementara itu situasi berbeda dialami oleh Cheon yang membawa pedang serta jubah kesatria milik sahabatnya. Cheon seketika dianggap sebagai simbol harapan bagi para warga yang masih setia pada negara. Saat itu berkumpul dan mempersenjatai diri, bersiap untuk melawan samurai. Menggunakan rencana seadanya, rakyat lalu melakukan penyergapan. Mereka bersiap menghadapi samurai. Namun, para samurai itu diketahui memiliki persenjataan yang lebih canggih, sehingga mau tidak mau Cheon harus membongkar pertahanan musuh. Ketika Cheon dihadapkan dengan komandan pasukan yaitu Genshin Kikawa, keduanya saling menghunuskan pedang. Mereka saling beradu kemampuan hingga Cheon terjatuh ke dalam jurang, menyisakan pertarungan yang belum selesai. 7 tahun berlalu, pertarungan pada akhirnya berakhir. Rakyat menjadi sangat miskin. Mereka tidak memiliki apapun, makanan, harta, apalagi pekerjaan, semuanya telah hilang. Sementara di kerajaan, raja memutuskan kembali menginjakkan kakinya di istana negara. Tanpa memikirkan rakyat sedikit pun, raja malah berniat membangun kembali istana negara. Bahkan ia bercita-cita membangun istana yang lebih megah dari sebelumnya. Banyak kritik yang disampaikan, salah satunya agar raja sedikit saja menghargai jasa para budak yang berjasa menghadapi pasukan Jepang. Namun, raja malah sibuk dengan membangun dinastinya sendiri. Malahan ia berniat menaikkan pajak dan memeras keringat rakyat lebih jauh lagi. Sementara kehidupan berbeda dirasakan oleh para budak yang membangun kamp milisi di luar kota. Setelah pertempuran hebat melawan para samurai, mereka kini memiliki kehidupan yang sedikit lebih baik, bebas dari pajak, pokoknya bebas dari otoritas yang mengikat. Hingga suatu hari, diketahui sisa pasukan samurai telah menyamar menjadi penduduk lokal dan terpantau sedang mencari sesuatu di tengah hutan. Mengetahui hal itu, Cheon bersama para budak lainnya segera melakukan penyergapan.
Penyerangan itu tentu berhasil dengan mudah dapat dilakukan mengingat para samurai sudah lama kehabisan tenaga serta sumber daya termasuk makanan dan juga senjata. Mereka lalu menemukan bahwa para samurai ternyata sedang mengumpulkan barang jarahan yang tersimpan rapi di dalam hutan. Di keesokan harinya para budak meneruskan perjalanan untuk menemui raja. Mereka berniat menyerahkan para samurai sebagai tawanan dan juga bukti atas jasa bagi negara. Namun sebelum itu mereka mendapati fakta menyedihkan bahwa kondisi negara ini sudah benar-benar bobrok. Rakyat miskin hidup semakin miskin dalam kesusahan, sedangkan wali kotanya nampak hidup berkecukupan, mewah-mewahan menggunakan uang hasil korupsi. Ketimpangan yang nyata itu sengaja dibiarkan oleh raja, yang mana segera memicu perpecahan di antara para budak. Di bawah komando Jenderal Kim Jaryong, ada Cheon dan sebagian budak tetap berencana untuk menemui raja. Sedangkan lainnya lagi di bawah komando Bumdung ingin membebaskan diri dari kebusukan negara. Mereka juga langsung memberantas korupsi yang menggerogoti Joseon. Singkat cerita, Cheon bersama Jenderal Kim Jaryong tiba di istana. Mereka lalu diminta secara terpisah untuk menemui raja. Namun itu sebenarnya merupakan jebakan di mana Cheon dan kawan-kawan dibantai sebagai seorang pengkhianat. Parahnya, mereka juga menangkap satu-satunya jenderal yang tersisa setelah Yi Sun-shin yang telah gugur dan menjadikannya sebagai pengkhianat yang harus dipancung di pusat kota. Mengetahui dalang dari semua itu adalah perbuatan Jeongreo, Cheon langsung menantangnya berduel. Keduanya saling mengutarakan amarah. Namun, duel itu lalu dikacaukan oleh kemunculan pasukan istana sehingga Cheon gagal menghentikan sahabatnya. Cheon lalu terpaksa pulang membawa penggalan kepala Jenderal Kim Jaryong beserta budak lainnya. Tentu kejadian itu dijadikan sebagai pembelajaran dan itu menimbulkan pertanyaan kenapa Cheon dan Jenderal Kim Jaryong sebelumnya masih mengharapkan bantuan dari Raja Serakah yang bahkan tidak peduli kepada rakyat itu. Pada akhirnya mereka berencana melakukan balas dendam dengan mengumpulkan uang hasil jarahan para samurai yang sebelumnya disembunyikan di dalam hutan. Begitupun sebaliknya, mengetahui Cheon ternyata masih bernyawa, Jeongreo lalu memiliki ide gila dengan memanfaatkan kekuatan para tawanan, yaitu para samurai Jepang untuk memenuhi ambisinya. Jeong lalu menghasut Raja Serakah yang terobsesi dan bercita-cita mendirikan istana megah di tengah hutan dengan menyebutkan bahwa para samurai itu menyimpan jarahan yang bisa digunakan untuk membangun impiannya dalam mendirikan istana. Untuk itu Jeongreo meminta izin agar raja mengirimkan pasukan gabungan antara tentara kerajaan dan juga samurai yang akan dijadikan sebagai tim ekspedisi dalam menemukan harta jarahan, atau lebih tepatnya untuk menghabisi Cheon. Di saat yang sama, rombongan budak lebih dulu menemukan banyak harta simpanan samurai, namun disinilah terjadi pengkhianatan, di mana sebagian mereka berniat menggunakan uang itu untuk hidup nyaman alih-alih memperjuangkan kemerdekaan. Lantas,
Cheon dan Bumdung harus dihentikan. Sementara para budak lainnya melarikan banyak harta jarahan. Namun maksud hati berusaha untuk mencicipi harta jarahan walaupun sedikit. Mereka malah dicegat pasukan ekspedisi dan berakhir mati secara mengenaskan. Cheon, Bumdung, dan Kido lalu mendapati bahwa itu merupakan ulah tentara kerajaan alias Jeongreo yang telah menantikan kedatangan Cheon untuk menyerahkan diri. Melihat teman-temannya disapu habis, Bumdung dan Kido tentu merasa kesal. Namun sebelum sempat membalaskan dendam, mereka lebih dulu menyaksikan adanya perpecahan pada kubu pasukan kerajaan, yakni Jeongreo berkhianat kepada pasukan samurai. Namun tentu pasukan samurai ternyata lebih pintar, di mana mereka sengaja menyumbat laras senapan sehingga ketika ditembakkan, senapan itu akan meledak dengan sendirinya. Alhasil hampir separuh dari pasukan tumbang dan terpaksa dengan dibantu prajurit seadanya, Jeongreo kembali melanjutkan penyerangannya. Lalu di tengah pertarungan itu muncul juga MC kita yang pada akhirnya ikut melengkapi pertarungan menjadi lebih seru. Sementara itu tidak mau ketinggalan, Bumdung dibantu oleh Kido juga ikut menghadapi sisa-sisa tentara kerajaan dan pasukan samurai. Kembali pada pertarungan 3 pendekar di mana Genshin berniat mengalahkan Cheon dan juga Jung. Pada sebuah kesempatan, Jung lebih dulu bertarung dengan Cheon. Ia lalu mengungkapkan bahwa niatnya untuk membalaskan kematian istri dan juga anaknya, yang ternyata amarahnya itu salah sasaran. Bukanlah Cheon yang membunuh keduanya, melainkan sang istri sendiri memilih bunuh diri ketimbang dibantu budak hina selayaknya hewan yang kotor. Mendengar hal itu, Jeong hanya bisa berdiam diri merenungi keegoisan sang istri, dan hal itu juga segera mengakibatkan Cheon terkena sabetan pedang dari Genshin. Sadar bahwa temannya itu tidak bersalah, Jeong lalu membantu melawan Genshin. Namun ilmu pedangnya tidak sebanding dengan Genshin. Oleh karenanya, Cheon lalu marah dan mengambil pedang temannya lalu berduel dengan Genshin. Hingga pada akhirnya di saat-saat terakhir, Jeong lalu mengakui kesalahannya dan menanyakan apakah dia masih dianggap sebagai teman. Ya tentu, Anda adalah teman terbaik yang saya miliki di dunia ini. Singkat cerita, kabar ekspedisi pencarian harta timbunan samurai Jepang membuahkan hasil. Raja Seonjo yang serakah itu sangat senang dengan hadiah yang dibawakan untuknya. Namun ternyata kotak itu hanya berisikan garam, dan parahnya lagi, kotak itu berisikan potongan hidung manusia. Gagal bikin istana, namun dapat hadiah hidung. Sementara itu Cheon dan kawan-kawan kini mendapati perang telah usai, di mana mereka berencana melanjutkan perjalanan dan tamat.